Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتل وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. Memerangi para pencuri dan orang-orang khawarij, para pemberontak, boleh dilakukan apabila mereka menghadang seseorang untuk mencelakai dirinya atau untuk mengambil hartanya dengan paksa atau kedua-duanya. Falahu an yuqatila an nafsihi wa malih. Maka karena seseorang dihadang oleh pencuri atau orang khawarij, maka dia boleh menyerang pencuri dan orang khawarij itu untuk membela dirinya dan hartanya. Wa yadfa'a anha bikulli ma yaqdir. Dan dia boleh membela dirinya dengan semua daya dan upaya yang bisa dia lakukan. Walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum. Apabila para pencuri dan orang-orang khawarij itu telah meninggalkannya atau pergi darinya, maka dia tidak boleh mencari mereka. Wala yattabi'a atharahum, dan dia tidak boleh mencari jejak-jejak mereka.
laisa li ahadin illa al-imamu aw wulatul muslimin. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pun kecuali hanya dilakukan oleh penguasa atau orang-orang yang mengatur urusan orang-orang muslim, yaitu para pemerintah. Innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik. Sesungguhnya yang boleh dia lakukan hanyalah membela dirinya pada tempatnya itu. Wa yanwiya bijuhdihi alla yaqtula ahada. Dan dia meniatkan dengan segenap usahanya, segenap jerih payahnya untuk tidak membunuh seorang pun. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa ab'ada Allahul maqtul. Jika pencuri atau Khawarij, pemberontak itu mati di tangannya ketika dia membela dirinya di dalam peperangan atau perkelahian, maka mudah-mudahan Allah menjadikan pencuri, penjamret atau pemberontak yang terbunuh itu jauh dari rahmatnya. Wa in qutila hadha fi tilkal hali wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahada. Apabila orang yang dihadang oleh pencuri atau pemberontak agar jiwanya dicelakakan atau hartanya diambil dengan paksa, terbunuh dalam keadaan ini, ketika dia membela dirinya dan membela hartanya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, saya mengharapkan dia mendapatkan kesyahidan kama jaa fil ahadits, sebagaimana terdapat pada hadis-hadis. Wa jami'ul athari fi hadha innama umira biqitalih wa lam yu'mar biqatlihi wa lattiba'ihi. Semua asar-asar, riwayat-riwayat tentang hal ini sesungguhnya dia hanya diperintahkan untuk memeranginya, melawannya. Dia tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dan dia tidak diperintahkan untuk membuntutinya, mengikutinya, mencari jejak-jejaknya dan mencarinya. Wala yujhizu alaihi in suri'a au kana jariha. Dan dia tidak menghabisi perampok atau pemberontak ini apabila perampok atau pemberontak ini sudah terjatuh, sudah terkalahkan atau terluka. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulah. Apabila laki-laki yang dihadang ini menawan pencuri
atau pemberontak atau perampok, maka dia tidak boleh membunuhnya. Wala yuqima alaihi al-had, dan dia tidak boleh menghukumnya dengan hukum had. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fih. Tetapi laki-laki yang dihadang ini melaporkan dan membawa pencuri atau pemberontak yang dia tawan kepada orang yang diberi kekuasaan oleh Allah, yaitu kepada orang yang berwenang, sehingga orang yang berwenang itu menetapkan hukum untuknya. Al-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, Hadal mabhathu fi qutta'i turuqil ladhina ya'riduna linnasi jama'atin aw afradan wa yata'addawna ala nufusihim wa amwalihim faman 'aradu lahu fa'alayhi ma ya'ti. Awalan ad-difa'u 'an nafsihi fahuwa haqquhu al-mashru'. ثانيا يكون الدفاع هذا بما يكف عنه شر قطاع الطرق واللصوص، فإن انكف شرهم عنه وأمنهم بدون قتل فلا يزد على ذلك ولا يعاجلهم بالقتل حتى يغلب على ظنه أنهم قاتلوه. وهاكم مثالا: إذا كان المعتدي صاحب عصا أو سكين أو آلة مثقلة كالمطرقة والمعتدى عليه معه السلاح الفتاك، فأيهم الذي يكون في مقام القوة، المهاجم أو المدافع؟ المدافع. إذن يكفيه أن يهددهم ويطلق النار عليهم تخويفا، لأن الذي معه عصا لا يظن أنه يهجم بالقوة على المسلح، لكن لو فرضنا أنه هاجمه وغامر متدرب وعنده حيل يغافله فله أن يطلق النار عليه بما يعرقله عنه فيده في رجله، وإن أبى غلب على ظنه أنه قاتله عرف منه المكر والاحتيال قتله ولا كرامة عليه. ثالثا إذا هرب هؤلاء لا يتبعهم لأنهم كانوا يريدون شيئا منه وهو نفسه أو ماله فخذلهم الله عنه، لكن لا مانع أن يحتاط لنفسه ويتحسس حيث يتوجس هجومهم عليه هذا له. إذا أصيب أحد هؤلاء بسلاح هؤلاء المعتدى عليهم وسقط على الأرض من هؤلاء المعتدين فإنه لا يجهز على الجريح يتركه، لأنه انكف شره عنه، وهذه الغاية، لأن المقصود قتاله أي ودافعته، وليس المقصود قتل هؤلاء. القتل إنما هو آخر علاج، كما يقال آخر الدواء الكي، فهو آخر ما يلجأ إليه المعتدى عليه من هؤلاء، إلا الإمام أو الأمير القائم فله أن يتبعهم ويتحين أماكنهم ويتحسسها، لأن الإمام ذمته مشغولة بأمن الرعية. فهمتم هذا؟ الإمام ذمته مشغولة بأمن الرعية، أما المعتدى عليه ذمته مشغولة بأمن نفسه، وقد حصل. لكن الإمام لا بد أن يجتث عروقهم وجذورهم ويقوض قواعدهم التي ينطلقون منها حتى يأمن أهل القطر
أو الأقطار شرهم. لو وقع أحد المعتدين من قطاع الطرق واللصوص وهم محاربون أسرى في يد المعتدى عليهم ماذا يصنع به؟ يرفع أمره إلى الأمير أو الوالي ثم يتركه، لأن الأمير سينظر في الموضوع هل هذا يستحق القتل أو لا يستحق القتل. قد يكون مغررا به من قاعدة له وراءه أغرته. الأمير ينظر ويجتهد، لأن الأمير معه أهل الحل والعقد من العلماء والقضاة والمفتين وأهل الشورى، هم الذين لهم الكلمة فيه. أما المعتدى عليه فحقه أن يسلمه للأمير أو نائبه. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى أن الذي يقتل دون ماله أو نفسه هذا شهيد. هناك آثار في هذا، من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما المعتدي المحارب اللص قاطع الطريق فهذا جاهلي، هذا صنع صنيع الجاهلية وسن سنة الجاهلية في القطر. هذا المبحث في قطاع الطرق الذين يعرضون للناس جماعات أو أفرادا ويتعدون على نفوسهم وأموالهم. Pembahasan ini tentang para penjambret, para pencuri, para perampok yang menghadang manusia secara berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri, dan mereka ingin mencelakai diri-diri manusia dan ingin mengambil harta-harta mereka dengan paksa. Faman aradu lahu fa'alaihi ma ya'ti. Maka barang siapa yang dihadang oleh para perampok, para pencuri, para penjambret, maka dia harus melakukan perkara-perkara sebagai berikut. Awalan, pertama, ad-difa'u an nafsih, membela dirinya. Fahuwa haqquhul masyru', sebab membela dirinya adalah haknya yang disyariatkan. Thaniyan, yang kedua, yakunu ad-difa'u hadha bima yakufu anhu syarra qutta'i turuqi wal lusus. Kedua, pembelaan terhadap dirinya ini dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang membuatnya tercegah dari kejahatan para perampok dan para pencuri. Fa in kaffa syarruhum anhu wa aminahum biduni qatlin fala yazid ala dhalik. Maka jika dia sudah tercegah dari keburukan mereka dan dia sudah aman dari mereka dengan tanpa melakukan pembunuhan, maka dia tidak melakukan lebih dari itu. Wala yu'ajiluhum bil qatli hatta yaghliba ala dhannihi annahum qataluh. Dan dia tidak bersegera untuk membunuh mereka, tidak terburu-buru untuk membunuh para pencuri atau para perampok, sehingga dia betul-betul yakin bahwasannya para perampok itu betul-betul ingin berusaha membunuhnya. Wahakum mithalan, ambil contoh. Idza kana al-mu'tadi sahibu 'asa aw sikkinin aw alatin muthqilatin kal mitraqati wal mu'tada 'alayhi ma'ahu as-silahul fattak fa ayyuhum alladhi yakunu fi maqamil quwwati al-muhajimu awil mudafi'. Al-mudafi' apabila orang yang melakukan kezaliman, yaitu pencuri atau perampok atau penjambret, membawa tongkat atau membawa pisau atau membawa alat berat seperti palu, sedangkan yang dizalimi, yaitu yang dihadang, yang hendak dirampok, yang hendak dicuri hartanya, yang hendak dicelakai jiwanya, membawa senjata yang mematikan,
Maka siapa di antara mereka yang paling kuat, yang menyerang atau yang membela diri? Jawabannya adalah yang membela diri. Idzan, kalau demikian, yakfihi an yuhaddidahum wa yutliqan nara 'alaihim takhwifa. Jika demikian, cukup orang yang diserang, orang yang dihadang, yang membawa senjata yang mematikan, mengancam para perampok itu, para penjamret itu, para pencuri itu, dan menembakkan senjatanya untuk menakut-nakuti mereka. Lianna alladhi ma'ahu 'asan la yudhannu annahu yahjumu bil quwwati 'alal musallah. Sebab perampok, pencuri atau pemberontak yang membawa tongkat, karena perampok, pencuri, penjamret atau pemberontak yang membawa tongkat tidak diperkirakan sesungguhnya dia akan menyerang orang yang dihadang, orang yang hendak dirampok, orang yang hendak dicuri hartanya, orang yang hendak dicelakai dirinya dengan kekuatan. Lakin law faradna annahu hajamahu wa ghamar mutadarribun wa 'indahu hiyalun yughafiluh falahu an yutliqa an-nara 'alayhi bima yu'arqiluhu 'anhu fayadahu fi rijlih. Tetapi kalau kita umpamakan sesungguhnya pencuri, penjamret, perampok atau pemberontak itu menyerangnya dan tidak peduli dengan kematian, dia sudah terlatih dan dia memiliki trik-trik untuk mengalahkan orang yang dihadang, orang yang hendak dicuri hartanya, maka orang yang hendak dicuri hartanya, orang yang dihadang, orang yang hendak didolimi, boleh menembaknya dengan tembakan yang menghalanginya dari melakukan serangan. Dia tembak tangannya, dia tembak kakinya. Wa in aba ghalaba ala dhannihi annahu qatalah, arafa minhu al-makra wal ihtiyal, qatalahu wala karamata alaih. Kalau sudah ditembak tangannya atau kakinya, ternyata pencuri, penjamret setelah ditembak tangannya atau ditembak kakinya tidak mau menahan dirinya dari melakukan kejahatan, dan orang yang dihadang yang membawa senjata lebih kuat memperkirakan bahwa dia betul-betul ingin membunuhnya dan dia telah mengetahui rencana jahat dan makar darinya, maka orang yang dihadang membunuhnya dan tidak ada ampun. Salisan, ketiga, idza haraba haula'i la yattabi'uhum. Kalau perampok itu atau pemberontak itu melarikan diri, maka orang yang hendak dirampok atau orang yang dihadang tidak mengejar mereka. Li'annahum kanu yuriduna syai'an minhu wa huwa nafsuhu aw maluh fa khadalahumullahu anhu. Karena para perampok atau para pemberontak itu menginginkan sesuatu darinya, yaitu jiwanya hendak dibunuh atau hartanya hendak diambil paksa. Lalu Allah menggagalkan mereka. Lakin la mani'a an yahtata li nafsi. Tetapi tidak masalah, tidak mengapa dia berhati-hati. Wa yatahassasa haitsu yatawajjasu hujumahum alaihi hadalah. Dan tidak mengapa dia berhati-hati, dia waspada sehingga di mana dia aman dari serangan mereka.
Ini boleh dia lakukan. Idza usiba ahadu haula'i bisilahi haula'il mu'tada alaihim. Apabila salah satu dari perampok atau pemberontak itu terkenai senjata orang yang dihadang, wasaqata 'alal ardi min haula'il mu'tadin, dan dia terjatuh di tanah, yaitu salah seorang dari orang yang menghadang, perampok atau pemberontak, fa innahu la yujhizu 'alal jarihi yatrukuh, maka sesungguhnya orang yang dihadang tidak menghabisi yang menghadang yang terluka, dia meninggalkannya, li'annahu kaffa syarruhu anhu wa hadhihi al-ghayah, karena keburukannya sudah tidak terjadi karena dia sudah selamat dari keburukannya, dan inilah yang dituju, inilah tujuan. Li'anna al-maqsuda qitaluhu ay dafa'tahu wa laysa al-maqsudu qatla haula, karena yang dimaksudkan adalah memerangi penjambret atau perampok atau pemberontak, yaitu kamu membela diri darinya, dan yang dimaksudkan bukanlah membunuh mereka. Ini al-qatlu innama huwa akhiru ilajan, membunuh hanyalah obat yang terakhir. Kama yuqalu akhirud dawa'il kai, sebagaimana dikatakan obat yang terakhir adalah kai, besi panas. Fahuwa akhiru ma yalja'u ilaihi al-mu'tada alaihi min haula. Oleh karena itu, membunuh adalah perkara terakhir yang digunakan oleh orang yang dihadang untuk menyikapi para pemberontak atau para perampok itu. Illa al-imamu awil amiru al-qa'imu falahu an yatba'ahum wa yatahayyana amakinahum wa yatahassasaha li'anna al-imama dhimmatahu mashghulatun bi amni ar-ra'iyyah. Fahimtum hadha? Kecuali penguasa atau pemerintah yang berkuasa, maka dia boleh mengejar mereka dan mencari tempat-tempat mereka, karena penguasa tugasnya adalah mengamankan rakyat. Apakah kalian memahami hal ini? Al-imamu dhimmatuhu mashghulatun bi amnir ra'iyyah. Penguasa tugasnya adalah mengamankan rakyat. Ammal mu'tada alaihi dhimmatuhu mashghulatun bi amni nafsih. Adapun orang yang dihadang tugasnya adalah mengamankan dirinya. Waqad hasal, dan sungguh dirinya telah aman. Lakinnal imama la, tetapi penguasa tidak. La budda an yajtatha uruqahum wa judurahum wa yuqawwida qawa'idahum allati yantaliquna minha hatta ya'mana ahlul qutri awil aqtari syarrahum. Penguasa harus menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya, dan harus menghancurkan markas-markas mereka yang mereka berangkat darinya, sehingga penduduk negeri atau penduduk negeri-negeri aman dari kejahatan mereka. Law waqa'a ahadul mu'tadina min qutta'it turuqi wal lususi wa hum muharibuna asra fi yadil mu'tada alaihim madza yasna'u bih. Apabila salah seorang dari orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan perbuatan melewati batas, yaitu salah seorang dari pencuri, salah seorang dari penjambret, ketika mereka menyerang, ditawan oleh orang yang dihadang, apa yang dilakukan oleh orang yang dihadang terhadap salah seorang dari pencuri yang tertawan itu? Yarfa'u amrahu ilal amiri awil wali thumma yatrukuh. Dia membawa urusan orang yang ditawan itu kepada penguasa atau orang yang berwenang, kemudian membiarkannya.
لأن الأمير سينظر في الموضوع هل هذا يستحق القتل أو لا يستحق القتل. Karena penguasa lah yang akan melihat permasalahan ini, apakah penjambret ini, pencuri ini berhak untuk dibunuh atau tidak berhak untuk dibunuh. Qad yakunu mugharraran bihi min qa'idatin lahu wara'ahu agharrathu. Ya, kadangkala orang yang tertawan ini ditipu oleh komplotannya yang ada di belakangnya, yang menipunya. Al-amiru yanzuru wa yajtahidu li'anna al-amira ma'ahu ahlul hilli wal 'aqdi min al-ulama'i wal qudati wal muftina wa ahli syura. Penguasa yang akan melihat dan yang akan berijtihad, karena penguasa bersama dengannya ahlul hilli wal 'aqd, yaitu para ulama, para hakim, para mufti dan para penasehat. Humul ladzina lahumul kalimatu fih, merekalah yang memiliki keputusan terkait salah seorang pencuri atau penjamret yang tertawan ini. Ammal mu'tada alaihi fa haqquhu an yuslimahu lil amiri aw naibih. Ammal mu'tada alaihi fa haqquhu an yuslimahu lil amiri aw naibih. Adapun orang yang dihadang, maka haknya adalah menyerahkan orang yang ditawan dari salah seorang pencuri, salah seorang dari pencuri, kepada penguasa atau wakilnya. Thumma khallasal musannifu rahimahullah ila anna alladhi yuqtalu duna malihi aw nafsihi hadha syahid. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, penulis Risalah Ushul Sunnah, menyebutkan kesimpulan bahwa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya atau karena membela dirinya, maka orang ini mati syahid. Hunaka atharun fi hadha, di sana terdapat riwayat terkait hal ini. Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa ammal mu'tadi al-muharibul lissu qati'ut tariq fahadha jahiliyun, hadha sana'a sani'al jahiliyati wa sunnatal jahiliyati fil qutar. Adapun orang yang melakukan kezaliman, yaitu yang menyerang, pencuri, penjambret, perampok, maka orang ini adalah orang yang melakukan perkara jahiliyah. Orang ini melakukan perbuatan jahiliyah dan menempuh jalan jahiliyah di negeri tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.